kita sorakan kata merdeka, tapi merdeka bukan hanya sekedar merdeka karena bebas dari penjajahan Belanda, Jepang, Nika, Kenil, VOC dan sebagainya, tapi merdeka dari belenggu dosa. Oke? Katakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk, puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang roh yang memerdekakan. Apa? Roh yang memerdekakan. Manusia, siapapun, jabatan apapun, pangkat apapun, posisi kita, harta kita, kedudukan kita, tidak akan bisa memerdekakan kita. Tidak akan mampu memerdekakan kita. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan bukannya sekedar sorak-sorai merdeka. Kemerdekaan itu adalah sebuah sikap dalam seluruh holistik hidup kita. Pikiran kita merdeka, hati kita merdeka, perasaan kita merdeka. Masa lalu kita yang mencoba mengikat kita dengan hal-hal yang tidak nyaman. Perbuatan dosa kita di masa muda kita mencoba diingatkan oleh setan, hei, ndak usah sok suci, pakai pakaian putih. Padahal kamu tahu ndak, minggu lalu kamu baru melakukan ini kan, langsung kayak kerupuk disiram minyak. Kayak ayam baru mau terbang disiram bawang. Iblis, antek-antek, ekstremis. Film kemerdekaan ada suka ngomong gitu kan, ini ekstremis. Lagi ngetren. Udah, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik, nanti ramai. Mau ireng, mau putih, mau oranye, mau biru. Kalau antek-antek setan itu tugasnya mendakwa kita siang dan malam. Amin. Pencuri datang untuk 3 hal. Membunuh, mencuri, membinasakan. Membunuh harapan kita. Membunuh semangat kita. Udah dah, nggak usah sok-sok alim lah. Nggak usah sok-sok ganteng, nggak usah sok-sok rajin ke ibadah. Kau lihat enggak kemarin di kamarmu ada apa itu? Masih ada stensilan. Maaf, kita ngomong belak-belakan sekarang. Karena roh yang memerdekakan tidak pakai basa-basi. Bulan lalu kau baru mark up anggaran. Harusnya proyek cuma 1 juta, kau bikin tambah 0 lagi. Jadi 10 juta. Gak ada yang tahu, ada. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi. Kadang-kadang kita juga terikat dengan namanya legalisme. Sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3. Legalisme. Dari kata legal dan isme. Saya di sini, pemusik, Saudara Bapak Yosua Ceo main keyboard. Bapak Ibu duduk manis. Tidak berarti kita sudah bebas dari legalisme. Mencoba untuk ikut Tuhan karena harus. Mencoba untuk mentaati firman karena takut nanti dilempar ke neraka. Mencoba untuk menjadi orang Kristen yang melakukan firman karena nanti takut tidak masuk surga. Mencoba untuk mengampuni orang karena firman Tuhan bilang, ampunilah kesalahan orang yang bersalah kepada kami sebagaimana Tuhan mengampuni aku, doa Bapa kami. Tapi mengampuninya bukan dengan cara kerinduan yang dari dalam, tapi karena takut nanti kalau aku tidak diampuni, aku tidak diberkati. Ada orang yang mau melakukan firman Tuhan supaya diberkati? Ada, banyak. Dulu saya seperti itu. Mencoba menjadi anak baik di hadapan Tuhan supaya diberkati. Itu sebenarnya arti dari legalisme. Kita mencoba untuk mengikuti mau Tuhan karena pingin mendapat itu atau takut tidak mendapat itu. Sebab Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, sebab Tuhan adalah roh. Dan roh Tuhan itu omnipresent.
ada di segala tempat, maha hadir. Roh Tuhan omnipoten, maha kuasa. Roh Tuhan omniscience, dia maha tahu. Bahkan apa yang tidak pernah Bapak Ibu sangka, seolah-olah hanya aku yang tahu saja, dia sudah tahu. Yesus apakah tahu bahwa Yudas akan mengkhianatin dia? Sudah tahu. Apakah Yesus tahu Petrus nanti pada pelayanan yang ketiga mendekatin salib Kristus, dia akan menyangkal, bahkan sambil mengutuk, aku tidak kenal dia. Setelah itu siapa yang berbunyi? Kukuri. Di Israel ada gereja Petrus dan di pucuknya ada ayam. Jadi setiap ketemu ayam, kami rombongan diingatkan Tuhan, jangan pernah menyangkal di Yesus. Kita kadang-kadang mau melakukan ayat firman Tuhan karena takut tidak diberkati, karena takut nanti masuk neraka, karena takut nanti hidup kita bisa mendapat banyak azab dan sengsara. Itu legalisme hari ini. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari ketika anak kita memberikan sesuatu kepada kita, rupanya karena dia takut kena marah papa mamanya. Dia bercoba untuk jadi anak baik karena takut diplasah pakai kopel. Pang, anak kolong biasanya gitu. Pang, kawan-kawan saya banyak anak kolong. Cemara itu dulu asrama militer. Dan rata-rata, tapi tidak semua ya, saya tidak mengeneral. Rata-rata teman-teman saya yang anak kolong itu luar biasa, tegas dan keras karena didikan. Dan teman saya berkata begini, aku tidak berani pulang malam, Panca. Kenapa? Bapakku sudah pegang kopel ya Pak ya, ikat pinggang. Itu masih mending kena yang paling halus, itu masih enak. Kepalanya dibalik ke depan, dipegangnya di kepalanya di ujung. Pam, biru. Ya Pak, maaf Pak, saya pulang malam. Dia tahu saya anak pendeta. Panca, kamu enak. Kamu enggak pernah dikopel sama papamu. Oh, enggak pernah. Papaku pendeta. Enggak pernah main tangan. Dia sangat iri sekali dengan anak-anak Tuhan. Suatu saat dia bertanya, apa rahasianya kalian? Walaupun mungkin kelihatannya hanya sederhana, makan mungkin hanya sambal tempe dengan sup kaki ayam. Jadi lapar saya. Mama makan nanti buat sambal tempe ya? Menu kami itu sederhana Pak. Bukan berarti sok-sok miskin ya. Ada berkat Tuhan, ada, cukup. Tapi saya mencoba untuk menikmati apa yang menjadi bagianku. Doa Bapa kami berkata begini, berilah kepada kami. Sambung. 1, 2, 3. Berilah pada hari ini makanan kami. Iya, benar. Coba dicek, jangan-jangan Alkitab Bapak Ibu yang melimpah-limpah. Ngafe, nongki, enggak salah. Harus pesan GoFood, GoSend, ShopeeFood. Anak sekarang, ini pergumulan kami orang tua. Nah, kadang-kadang hal-hal ini mengikat. Kecanduan kita akan drakor dan rajin. Kalau nonton cuma 1 jam, 1 hari enggak masalah. Tapi kalau 1 hari 15 jam, 20 jam, dan kita lupa melakukan semua hal, suami minta makan, masak sendiri Pak. Ada Indomie sama sawi, kompor gas ada, tinggal cetek. Iya, tapi masak sampai 1 tahun suami masak sendiri. Sang istri lagi asik, enggak ada di sini. Ini cerita teman saya tadi. Di sini baik-baik, lihat senyumannya, manis-manis luar biasa. Dan bapaknya hanya lirik di sebelahnya.
Tangan istrinya udah gini, nggak usah kasih kode Pak Pendeta ya, nggak usah kasih kode. Ada dalam suatu pertemuan, ya ini kita agak relax sedikit, karena nanti abis ini agak serius. Bapak Ibu mungkin udah tahu ilustrasi ini. Suatu hari bapak-bapak mau menyelamatkan seseorang dari tenggelam. Di seberang itu buaya lagi nongkrong, hiu lewat-lewat. Ada seorang jatuh dari pohon. Bapak-bapak ini, siapa yang berani menyelamatkan anakku, kata itu orang tuanya, akan kukasih hadiah yang besar. Semuanya cuma lihat. Tiba-tiba ada satu bapak kurus, kerempeng, nggak model lah pokoknya, terjun dan menyelamatkan anak itu. Dikejar sama hiu, mungkin buaya, cepat-cepat diselamatkan. Dan mereka memuji bapak ini. Luar biasa bapak ya. Katakanlah Bapak Alibaba, sebut saja Alibaba. Bapak kok berani menyelamatkan itu? Dia cuma lihat kiri kanan. Kok kenapa Bapak jadi agak tegang? Saya mau tanya siapa yang dorong saya tadi masuk ke bayar. Rupanya dia terpaksa didorong. Bapak Ibu, ilustrasi ini sederhana, tapi maknanya dalam. Ada kalanya orang melakukan sesuatu karena kepepet, karena terpaksa. Itu legalisme. Bapak Ibu semua, saya tahu taat dan setia beribadah. Bahkan hari Kamis doa semalaman lebih ramai dari ini. Haleluya. Bible study, praise and worship hari Kamis. Coba yang tidak pernah datang-datang coba. Lebih ramai dari ini. Bahkan atas pun tidak cukup. Udaranya maksudnya. Tapi saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk hadir dengan membuat warning. Awas. Kalau tidak datang saya doakan. Hidung Bapak berubah jadi telinga. Tidak mungkin. Nanti kita melakukan itu karena takut. Benar? Kembali ke topik tadi. Seorang anak ini memberikan kayaknya baik. Tapi dia dengan tanggat gemetar. Karena takut dimarah orang tuanya. Beda. Kalau dia memberikan sesuatu seorang anak. Melakukan sesuatu seorang anak atau istri atau suami bagi istrinya. Atau anak bagi orang tuanya dan orang tua. Sambil dia berkata begini, Papa, ini seberapa banyak dari aku. Hatinya menangis karena mengasihi papanya. Itu maknanya dalam. Tuhan Yesus mau Roh Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita untuk membongkar legalisme dalam hidup kita. Aku mau mengikut Tuhan. Ku mau. Di mana tadi? Selalu ikut Yesus. Nanti Yesus nanya, kamu mau ikut aku? Kamu mau ikut saya? Apa alasannya? 1, pingin masuk surga. 2, tidak mau masuk neraka. 3, supaya diberkati. 4, takut nanti kena azab. Jarang kita dengar orang Kristen bilang begini. Aku mau mengikut engkau, setia beribadah, setia menjadi pelaku firman Tuhan. Karena C. Aku mengasihi dengan segenap. Makanya dalam kitab Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah, dan semua hal yang menurut kacamata kita tidak untuk alasan untuk kita bersyukur sama Tuhan. Tapi Habakuk berkata, aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Bukan beria-ria yang plastik, bahasa milenial, dia ini plastik. Hanya pura-pura, tapi betul-betul karena aku sudah mendapat keselamatan. Roh yang memerdekakan itu berarti kita hadir dalam setiap ibadah. Kita melakukan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan. Karena aku sayang Tuhan. Sama-sama katakan, karena saya mengasihi Tuhan. Ini banyak mantan-mantan pacaran dan sekarang jadi suami istri.
gunung akan kuseberangi, lautan akan kudaki. Sekalipun salah aku puisi, aku tetap sayang kau nak. Bahkan seorang pendeta pernah melakukan mukjizat di KKR, dia lagunya keliru. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Sembuh Pak, sembuh. Ini serius, silakan cari, mungkin ada di literatur medsos. Bulirnya, bulirnya membawa ke sembuh Pak, sembuh. Ngomongnya apa? Bulir. Yang benar apa? Bilur. Karena yang datang bukan cari salah, dan kalau yang datang itu legalisme, apa pendeta nih, mana bisa menyembuhkan orang? Nyanyi ya salah, balik dia. Dapat sembuh enggak dia? Tidak. Dapat mukjizat Tuhan enggak? Tidak. Saya pun khotbah kadang-kadang juga salah ngomong. Saya dari kecil itu ngomong cepat. Maaf om nyanyi ngomong dengan kumur-kumur enggak jauh beda. Jadi saya pelan-pelan. Saya belajar public speaking. Saya nonton Coki Sitohang. Saya nonton semua yang mengerti tentang pola komunikasi. Ada saatnya dinamika harus dikeraskan seperti ini. Haleluya! Ada saatnya kita harus merenung bahwa kalau kita mau menjadi pelaku firman, motivasinya satu. Karena kita mengasihi Tuhan. Kadang-kadang ngomong juga perlu delay 5 detik. Kadang-kadang ngomongnya juga perlu harus dengan low tone seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya berharap mulai hari ini kita mengerti lebih dalam tentang roh Tuhan yang hidup itu. Karena otomatis di mana ada roh Allah, pasti ada kemerdekaan. Katakan amin. Kalau tidak ada kemerdekaan harus cek, jangankan bukan roh Allah. Jangan-jangan bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis. Jangan-jangan kita hanya merasa diurapi. Kita hanya merasa mengalami Tuhan. Tapi benarnya belum. Emas memang kuning, tapi kuning belum tentu emas. Bisa jadi loyang, bisa jadi yang ngapung-ngapung di parit itu. Dari hulu ke hilir, itu juga kuning. Emas memang kuning, tapi tidak semua kuning emas. Semua orang yang mengasihi Tuhan pasti akan berkata, aku cinta Tuhan. Enggak ada orang Kristen yang berani ngomong gini, kamu orang Kristen? Iya. Apa tandanya? Aku benci Tuhan. Enggak ada. Itu orang gila. Enggak ada. Aku enggak mau ke gereja. Enggak mungkin. Itu bukan orang Kristen. Itu orang gila. Semua pasti akan berkata, setiap minggu saya ibadah om. Saya baca Alkitab om. Bahkan saya berdoa. Tapi untuk membandingkan antara kuning yang emas dengan emas yang kuning, hanya satu. Tuhan akan bawa emas itu ke pengujian. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Pengujian dapur api. Aduh, ini khotbah apa lagi hari ini nih? Om, khotbahnya yang enak-enak lah om. Saya hari ini pingin yang manis-manis, Indomie goreng, mie rebus. Nggak usah dikasih cai kuah yang pedas pakai tulang babi. Saya mau saya tidak bisa ngatur mulut saya. Karena ini adalah roh yang memerdekakan. Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Walaupun banyak hal-hal lain yang akan saya sampaikan, kita akan lihat slide demi slide. Dan saya melihat ayat yang paling bawah itu luar biasa sekali. Tuhan berbicara Yesus di dalam Yohanes pasal 8. Itu kepada orang-orang Yahudi. Yohanes 8 ayat 30, nanti baca di rumah. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Yesus.
Maka kata Yesus ayat 31 Yohanes 8 kepada orang-orang Yahudi. Dia tidak ngomong kepada orang-orang Yunani, orang Mesir, Kapadokia, Libni, Afrika Utara, Kutub Utara. Dia bicara kepada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengerti tentang Taurat. Bahkan mereka dari kecil diajar Taurat. Tapi banyak kita mungkin hafal ayat Alkitab. Mungkin bahkan dicabut uban kita satu, keluar Mazmur 1 ayat 1. Dicabut lagi keluar Yohanes 1 ayat 1. Dicabut lagi keluar Wahyu 2 ayat 5. Masalahnya, apa yang kita tahu dari ayat Alkitab itu, apakah kita lakukan dengan setia? Kita sering mengadakan gathering, kita sering mengadakan pelatihan. Dan di dalam sesi itu kami dan saya khususnya menganjurkan untuk ayo sebelum kita menyemangati orang lain semangat, kita harus semangat. Semua yang berdiri di altar ini, suka nggak suka, dikejar yang namanya teladan. Teladan sikap dalam hal yang sederhana. Dan saya percaya ini sudah dilakukan dengan baik di tempat ini. Semua pelayan Tuhan, petugas pelayan perjamuan kudus, WL Singa, musik tamborin, setiap hari ibadah hadir. Katakan amin. Setiap doa semalaman hadir. Haleluya. Setiap ibadah pagi dan ibadah sore, komsel, rayon, wadah hadir. Haleluya. Kadang-kadang kita mencoba untuk melangkah sesuatu yang terbang, tapi sebenarnya Tuhan hanya melihat langkah kecilmu setiap hari. Bulan lalu sedikit kilas balik, mereka berjalan, makin lama makin kuat. Seolah-olah Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, untuk enggak usah terlalu muluk-muluk melakukan lompatan yang besar. Mereka melompat semakin lama semakin kuat, atau mereka makin lari makin endah. Tuhan cukup lihat langkah hidup kita sehari demi sehari, berjalan pelan tapi pasti, maju bukan stagnan, tidak nampak heboh tapi konsisten. Tuhan suka orang-orang Kristen, anak-anaknya konsisten menjadi pelaku firman, konsisten untuk mengerti bahwa setiap kata-kata dalam Alkitab itu hanya sekedar logos, huruf yang mati. Firman tanpa roh, lumpuh dan mati. Kita hanya jadi penghafal ayat, tapi kita tidak punya kuasa untuk menghidupkan ayat itu. Contoh tadi, kita berusaha mengampuni orang, tetapi tidak bekerja sama dengan roh Allah yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengampuni orang itu dengan kejiwaannya. Dalam alam subconscious mind-nya, dia simpan semua dosa dan salah orang itu. Tapi mulutnya bilang, aku ngampuni kamu. Tapi dia dengan kekuatan dia, kejiwaan psikologis dia, ini ada S2 psikologi mana tadi? Dia simpan di alam bawah sadarnya. Suatu hari, tumpukan lava dan magma ini semakin tinggi. Dia simpan terus semakin tinggi sampai di puncaknya. Boom! Bangun. Saya pastikan gak ada yang ngantuk saya khotbah. Saya pastikan. Boom! Meledak gunung. Karena rupanya selama ini bukan dibereskan, tapi dipendam. Mau marah dipendam. Ditahan, bergegar dia dengan kejiwaannya. Tapi roh Tuhan hadir pada hari ini, katakan amin, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Bisa dibantu, ini kayaknya enggak bisa diklik ini. Next. Slide-nya next, ya. Ini untuk minggu pertama. Jadi mulai hari Senin sampai Minggu pagi jam 00 kurang 1 detik,
Kita baca sama-sama. Poin pertama yang kita dapatkan dari kemerdekaan adalah, kita baca huruf kuning besarnya, 1, 2, 3. Merdeka dari belenggu dosa. Apa sih yang merdeka dari apa sih? Tentu oleh Kristus Tuhan dan kuasanya. Kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa yang mengikat hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 34, Bapak Ibu tidak usah capek-capek buka, saya sudah sediakan di depan. Di situ dikatakan firman Tuhan setelah ayat 32 tadi. Kata Yesus kepada mereka, ini bahasa lengkapnya tapi ini cuplikan kata-katanya saja. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, A-nya besar, berarti Yesus Kristus, kamu benar-benar merdeka. Ada anak Tuhan mungkin, orang Kristen yang mengatakan dia merdeka, tapi tidak benar-benar merdeka. Tidak merdeka yang sejati. Izinkan saya baca dengan lengkap dari ayat ini. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi dan orang banyak yang mendengar pemberitaan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ayat 36, ini dia jadi kuncinya. Jadi apabila anak hanya besar, Yesus Kristus Tuhan, memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bapak Ibu bisa duduk di kursi, tapi hati kita bisa terikat dengan segala persoalan di masa lalu yang masih belum beres. Sampai saya masuk di rumah, di gereja ini. Pikiran kita bisa lebih kemana-mana daripada kita memusatkan perhatian kepada firman. Itu menjadi sebuah kecenderungan yang mungkin ada di tengah-tengah hidup kita hari-hari ini. Kita seolah-olah sudah melangkah, melakukan berbagai aktivitas rohani, dan orang luar melihat kita menjadi orang yang saleh, orang yang sangat rohani. Tapi yang mengerti isi hati kita dan Bapak Ibu Saudara adalah hidup kita sendiri. Apakah saya masih terikat dengan berbagai belenggu dosa? Apakah saya masih terikat dengan karakter lama saya, kepribadian saya yang lama, manusia lama saya? Tapi firman Tuhan berkata dalam poin ini, kita harus memastikan merdeka dari belenggu dosa. Kita tidak bisa berkata begini, 10 tahun yang lalu saya sudah dibebaskan pada saat ikut KKR Benny Hinn, Suicide Hating, Reinhard Bonnke, tidak bisa. Kecuali setelah kita ikut KKR, besoknya kita pergi ke rumah Bapak. Selesai, enak. Tidak sempat gembos ban motor kita. Bahkan motor dan mobil pun harus setiap minggu dicek anginnya. Betul Bapak Ibu yang punya kendaraan? Padahal tidak kena lobang, tidak kena duri. Tapi kadang-kadang ban motor, ban mobil itu menandakan hidup kita. Bahkan untuk dia menahan beban kendaraannya sendiri pun, lambat laun angin akan berkurang. Betul? Pernah bawa beras 10 karung pakai pick up? Aman, karena bannya utuh, anginnya maksimal. 34 atau 36 psi, satuan tekanan angin. Tapi boro-boro bawa 1 karung beras. Kalau 4 pick up mobil ban itu gempes, dia akan terseok-seok jalannya. Padahal tidak bawa apapun, bahkan sopir pun ada di sebelahnya keluar. Kenapa? Nggak usah buru-buru mencari siapa yang salah. Ini siapa yang kasih beban kepada saya ini? Kok saya jadi berat hidupnya? Enggak. Bahkan kita membawa diri sendiri pun dianalogikan oleh pick up tadi. Mereka seperti belum terbebas belenggu dosa. Apa itu dosa? Hamartia. Melenceng sedikit. Tidak tepat sasaran. Apa itu kudus? Kudus dari kata kados. Dikhususkan. Disendirikan. Untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Ada juga istilah lain, kudus itu suci. Berarti dia tidak sama sekali ternoda oleh satu pun noktah
dalam hidupnya. Itu beda. Dalam pengertian-pengertian ini nanti kita bahas lebih dalam lagi. Tapi ketika kita mengerti bahwa setiap hari kita bergumul dengan belenggu dosa. Sebenarnya kita tidak usah capek-capek lihat kiri dan kanan, depan dan belakang. Siapa ya yang kena belenggu dosa di sekitar saya? Perhatikanlah dirimu sendiri. Apakah saya beribadah, mengerjakan segala sesuatu dalam aspek legalisme? Atau ada satu kata yang membedakan kalau saya ini melakukannya dengan sukacita atau tidak? Perhatikan baik-baik. Saya harus beribadah untuk melakukan firman Tuhan. Saya harus melakukan firman Tuhan supaya Tuhan senang. Saya harus mengerjakan ini dan itu, menjadi guru sekolah minggu yang rajin, menjadi pengurus gereja yang taat dan setia. Saya harus melayani Tuhan. Beda kalau kata-kata ini diubah dengan satu kata yang mengubahkan juga pemahaman kita ke depan. Ada satu kata yang berubah begini. Saya rindu untuk beribadah, menikmati Tuhan. Beda kan? Saya rindu untuk bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman, memuliakan Tuhan. Beda enggak? Seringkali saya mungkin selama ini, saya bahkan sebelum merenung ini saya juga kena templak. Saya harus melayani Tuhan di mimbar. Saya harus bersiap-siap supaya saya nanti tidak diomongin orang, salah ngomong, salah khotbah, salah ucap. Jadi kita bersikap seperti legalisme, seperti seorang patung robot yang mencoba melakukan yang terbaik, tanda petik, supaya tidak didapati salah oleh orang di hadapan saya. Dan kita bisa menjadi capek. Jadi orang Kristen capek karena setiap hari Minggu harus bangun pagi. Bisa enggak sih enggak ke gereja? Mama bilang, "Hei, harus." Bikin malu aja kau. Nanti mama kena telepon sama Bapak Gembala. Oh ya, dia ke gereja. Dari umur 1 tahun sampai umur 50 tahun. Dia taunya dia ke gereja karena harus. Saya berkhotbah, harus. Karena itu tugas pokok saya sebagai gembala. Saya harus melayani karena saya pengurus rayon, pengurus gereja, pengurus wadah. Betul ya? Oh enggak ya, puji Tuhan. Bapak Yosoco misalnya, saya harus main musik mas, karena saya departemen head musik. Saya harus khotbah nih. Masa ada gembala enggak pernah khotbah dan enggak mau nunjuk orang terus selama 15 tahun. Enggak mungkin juga kan? Beda dengan begini. Aku rindu menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap yang mendengar firman yang disampaikan dengan pengurapan dari Roh Kudus, yang mendengar dan kami yang menyampaikan berubah semakin lebih baik. Aku rindu sampai menangis. Di sini ada enggak tadi? Oh enggak datang ya Tante Ujainal. Beberapa jemaat yang karena diizinkan Tuhan sakit, kita baru sampai dibilang gini, Om, saya pikir nangis gara-gara kita datangin kan, atau gara-gara kakinya, saya pikir kakinya kena injak saya. Oh enggak. Dia juga belajar ilmu komunikasi, dia delay 3 detik. Dia ngomong, saya rindu mau ibadah. Oh darah Tuhan, sekiranya semua umat Tuhan seperti ini. Sampai nangis dia, sudah sekian minggu saya tidak ibadah Om, saya rindu beribadah Om. Tapi nanti lewat depan nanti kursi rodanya tidak bisa diangkat. Saya bilang, lewat sebelah kanan tempat Mami Lu biasanya lewat. Oh bisa ya, bisa. Akhirnya beliau datang. Dia pikir tidak bisa ibadah gara-gara harus angkat kursi roda dan dari depan. Bapak Ibu perhatikan, ini sebenarnya bisa menemplak saya dan kita. Maaf, ini bahasa ini juga buat kami. Apakah kita menunggu sampai maaf? Situasi jasmani kita sudah seperti itu, baru Tuhan tumbuhkan kerinduan yang dalam untuk beribadah. Atau kita masih sehat seperti ini, masih dompetnya masih segar, bugar, fresh, penuh dengan senyuman 2 orang itu. Hanya 2 orang itu yang senyum, yang lain tidak senyum.
Ada yang pakai pedang, enggak senyum. Tapi kalau ada 2 orang, senyum, warnanya merah lagi. Benar? Nah ini filosofi uang aja bisa jadi bahan khotbah. Coba cek dari 1.000, 2.000, 5.000, enggak ada yang senyum. Tapi giliran yang warna merah, senyum Soekarno-Hatta. Apakah nunggu sebanyak itu baru kita senyum? Tuhan tahu hati kita dan hatimu. Ini juga belenggu. Karena kita mencoba untuk lurus menuju kepada sasaran. Tapi kita biarkan, ingat, dosa yang nampak tidak jelas adalah dosa pengabaian. Kristus membebaskan kita. Kalau kita semakin dekat, semakin in Christ, semakin entheos. Makanya Rasul Paulus selalu menulis dalam perjanjian baru, hampir 60 bahkan mungkin hampir 80-an, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Itu artinya semua hal tidak sempurna kecuali kita izinkan Kristus Yesus berdaulat dalam hidup kita. Roh Tuhan yang hidup itu memerdekakan. Kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 17 ayat 17. Firman itu adalah kebenaran. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran bukan ajaran, tapi kebenaran itu suatu pribadi yang hidup, yang namanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika pribadi Kristus Yesus manunggal dalam hidupku dan hidup kita, harusnya kuasa Tuhan, kuasa Roh Allah itu membebaskan kita dari belenggu dosa. Next. Merdeka melalui kebenaran firman. Ini untuk minggu kedua sebenarnya bahannya, tapi kita membuat kesimpulan 1 bulan ke depan. Firman Kristus menuntun kita kepada kebenaran yang membebaskan. Di sini ayat kita bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 31. Saya simpulkan dengan sebuah kalimat, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari belenggu dosa oleh kuasa Tuhan. Merdeka melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi adalah cukup miris saya dan kita jika Bapak Ibu saudara adik-adik remaja coba introspeksi diri kita dan semua. Berapa banyak waktu kita hari-hari ini yang lebih banyak untuk merenungkan yang lain. Ketika kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Kuasa firman itu yang juga adalah kebenaran Yohanes 17 ayat 17. Itu akan memerdekakan kita. Next, merdeka juga melalui kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Ini minggu ketiga. Roh Kudus membebaskan, Roh Kudus memimpin, mengubahkan karakter. Bapak Ibu, karakter kita, saya sudah pernah bilang, dulu kita taunya koleris, sanguinis, melankolis, pragmatis. Sekarang apa yang saya sudah pelajari sekian tahun sampai hari ini masih belum selesai. Ganti dengan nama warna merah. Merah itu orang dominan, alfa. Sanguin itu berubah jadi kuning, orang yang banyak ngomong, bicara, dan speaker yang berbicara duluan tapi melakukannya belakangan. Yang hijau, orang yang tenang, gak suka konflik, sifatnya rebahan, dan di belakang layar. Ungu, orangnya teliti, detail, sistematis, teratur, rapi. Nanti kalau ada waktu kita bikin praseminar sedikit, jangan hari Minggu, nanti hari Minggu waktunya tidak banyak. Tapi karakter itu bisa diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Saya dulu orangnya kurang termanage. Saya orangnya cukup responsif. Ada berita, ada kata-kata, ada aksi, saya langsung beraksi. Tidak pakai delay, tapi saya belajar. Oh,
sisi keterbatasan saya dalam karakter seperti ini. Saya dulu agak lupa. Saya bisa bilang sama orang, oh iya, nanti kesini ya, nanti iya. Tapi enggak catat, ujung-ujung besok tiga-tiganya enggak ikut, karena lupa. Tapi omongannya sudah iya, semangat lagi, oh iya ikut. Ada caranya, dibuat manual book, to do list today. Jadi saya punya HP ini, kalau pagi-pagi saya sudah nulis, hari ini mau ngapain, ke pasar, beli anggur berjamuan, hubungin, melawat jemaat, doakan orang lagi kesusahan. Jadi saya lebih teratur. Apalagi Roh Kudus, Dia yang akan mengingatkan kita akan seluruh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jadi bagian kita adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau bisa menghafal, puji Tuhan. Tapi saya percaya tidak semua mampu menghafal Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 22 berkata apa? Ayo. Wahyu paling terakhir dan ayat terakhir berkata apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 22 paling terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ditutup dengan kata apa? Amin. Kejadian 1 ayat 1. Nah, kan? Jadi seperti inilah Bapak Ibu. Biar firman itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh tanpa banyak kita tahu tentang sola scriptura, ada kecenderungan bisa jadi liar. Karena kita merasa semua roh sama. Enggak, tidak semua roh sama. Ada roh Tuhan, ada roh setan, ada roh dunia, ada roh manusia. Siapa yang membedakan itu? Firman Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang cenderung lebih kuat menghafal ayat, tapi dia mengenyampingkan karya Roh Tuhan. Dia menjadi legalisme, menjadi ahli Taurat, kaku, bisa juga mendekati lumpuh. Karena apa-apa dia akan katakan dengan ayat. Ada satu ilustrasi sebelum saya tutup, tentang kerjasama antara Roh Tuhan dan firman. Bapak Ibu pernah memutar sebuah kunci? Bapak Ibu bisa lihat pintu sebelah kanan ini, pintu ini sudah ada semenjak gereja ini berdiri di bagian ini. Ada rencana untuk kami sedikit renovasi. Pintu ini sudah sangat tua sekali, lebih tua dari anak saya. Ilustrasi kunci dan kuasa, bayangkan Bapak Ibu punya gudang, dan di gudang itu tersimpan segala barang-barang berharga Bapak Ibu. Dan untuk membuka gudang itu tidak diperlukan barang yang besar. Semua gudang pasti ada pintu, dan semua pintu dalam terminologi normatif pasti ada kunci. Dan jarang kuncinya sebesar salib ini, jarang. Katakan amin. Ada kunci rumah sebesar salib ini, dan pintunya sebesar sini. Kuncinya segede apa? Enggak mungkin. Yang pasti kunci jauh lebih kecil. Tapi seringkali orang menyepelekan yang kecil. Siapa di sini ada angkatan laut, ada orang-orang nelayan. Kapal induk yang bahkan besar sekalipun, dosa berkapal induk lah karena sudah pakai digital. Kapal-kapal zaman dulu, apakah kemudinya segede kapal? 15 meter kemudinya, jadi gini. Enggak ada. Kemudinya kecil gini. Zaman dulu ya, bukan zaman digital sekarang udah kecil. Yakobus bilang apa? Lidahmu seperti api. Kapal yang besar sekalipun dikemudikan oleh kecil. Yang saya maksudkan adalah ketika kita bicara tentang Roh Tuhan, mata kita memang tidak lihat. Makanya Roh Tuhan sering digambarkan sebagai angin. Tapi angin yang kuat bisa menumbangkan pohon-pohonan, memporak-porandakan gelombang laut. Dia tak terlihat oleh kasat mata kita, tapi kuasanya ada. Masalahnya adalah, apakah kita sadar kalau kita harus membutuhkan karya Tuhan? Makanya hari ini kita bicara tentang spirit of freedom, itu bukan hanya sekedar
formalitas, sebuah hal yang hanya dikotbahkan dalam bentuk kata-kata. Tapi saya rindu menyambung dari tema bulan Juli, makin lama berjalan makin kuat. Ilustrasi kunci dan kuasa berkata begini, selama ini kita mungkin ingin membuka pintu itu. Kita tahu ini adalah kuncinya dan kita pegang kunci. Firman Tuhan dalam pasal 8 ayat 32 berkata, kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu kunci. Tapi ada satu hal orang lupa. Untuk memutar kunci, kita perlu tenaga. Kita perlu kuasa. Berapa joule, berapa energi, kilokalori untuk memutar kunci. Cekrek, cekrek. Firman Tuhan dalam analogi ilustrasi ini, itu kunci. Selama ini kita dibutakan oleh iblis. Kamu tidak layak, kamu tidak bisa melayani Tuhan. Kamu tidak usah dekat-dekat Tuhan, kita kudus. Kita tahu mendengar firman Tuhan, oleh kuasa darahnya, Ia membenarkan melayakkan aku dan menyucikan aku. Kita tahu sudah kuncinya. Tapi kalau hanya sekedar tahu kunci, pintunya tidak akan terbuka. Kalau hanya sekedar pegang kunci, dan kita hanya tempel begini ke lubang kunci, sedikit lagi pintu terbuka, tetapi tidak bisa. Kenapa? Kita hanya tahu ada kunci, dan kunci ini kita tahu. Ingat, kita tahu kunci ini untuk membuka pintu. Ada satu yang perlu lagi, yang namanya kuasa Roh Kudus. Makanya 2 Korintus 3 ayat 17 tadi berbicara tentang Roh Allah. Itu digambarkan sebagai kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jika Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menerima apa? Kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi. Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa, baru bersaksi. Jangan dibalik. Bersaksi dulu, baru minta Roh Kudus turun, baru dapat kuasa. Makanya bisa capek. Ada orang yang mencoba untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi dia mulai dulu dengan kekuatan dia. Baru ketika dia mentok, baru dia ngadu sama Tuhan. Tuhan, aku capek. Tuhan bilang, kamu udah minta kuasa dariku untuk melakukan kuasa kesaksian dan semua pelayananmu? Belum. Inilah makanya saya minta, Bapak capek dah. Saya dah keluar duluan, kerja duluan, baru capek, Pak. Ya, nak. Bukankah Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dari kekuatan yang maha tinggi. Terima kuasa Roh Kudus turun. Kamu menerima dinamo, memampukan kamu untuk meledak, bam, bangun. Untuk bergerak, untuk mendinamitkan, memecahkan batu karang. Kuasa dalam Kisah Rasul 1:8 memakai kata dunamos. Dari situ kata dinamit muncul, dinamo, bam, baru kamu menjadi saksi. Stepnya terima Roh Kudus, kamu dipenuhi, dikuasai, dipimpin Roh Kudus dengan kuat kuasanya, dan kamu bersaksi. Kembali ke analogi saya sebelum akhirin. Kita tahu firman Tuhan, perkara yang paling sulit, ampuni. Kita tahu firman Tuhan mengampuni, tahu. Tapi kuasa untuk mengampunin, susah. Karena kita cuma tahu. Firman Tuhan berkata kita harus mengampuni orang bersalah. Sudah tahu Om, mampu? Belum mampu. Maka kita butuh Roh Kudus. Katakan amin. Roh Allah itu kuasa untuk kita melakukan firman Tuhan. Bahkan firman yang sangat sulit sekalipun. Kita mampu bukan karena saya bisa. Anak kami 4, sekali lagi bukan lagi menjadikan playing victim atau saya tidak mau cerita orang lain deh. Kami aja lah. Awal-awal pernikahan kami mengalami 4 anak kami harus dipanggil Tuhan dalam kurun waktu 5 tahun. Apakah itu gampang? Tidak gampang. Saya tahu, saya harus bersyukur, saya tahu. Saya tahu firman bilang mengucap syukur dalam segala, tahu.
Tapi saya tidak berkuasa untuk melakukan itu kalau saya tidak berserah sama Tuhan. Berserah sama Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan saya untuk kunci itu adalah firman Tuhan, cekrek. Tapi kalau hanya kunci saja, tidak ada tenaga, kuasa, kemampuan untuk membukanya. Itulah kuasa Roh Kudus. Itulah kuasa the spirit of freedom. Saya tahu firman Tuhan harus berkata ini, itu, begini, begitu. Tapi saya tidak mampu. Maka Roh Kudus harus kita sertakan. Jangan pernah mengabaikan kuasa Roh Tuhan dalam hidup kekristenan kita setiap waktu. Kita tidak akan mudah capek. Kita akan tidak mudah mundur. Prajurit Kristus, kenapa dia harus maju? Saya tidak nakut-nakutin. Konteks prajurit di zaman perjanjian baru dan lama adalah ini perisai, ini pedang. Dan yang bolong adalah belakangnya. Ketika pasukan ini mundur, dia akan balik badan, dia ke bagian belakang. Mana bagian yang terbuka? Makanya panah iblis, panah dari musuh akan mudah. Tidak ada lagi perisai. Karena kalau musuh dari depan, perisainya akan gitu. Tapi ketika dia tanda petik mundur, mau ndak mau dia akan balik badan, dia lari. Dan di sini punggungnya tidak di cover. Tuhan jahat, Engkau tidak menolong aku. Bukankah aku sudah ikut Tuhan dari kecil? Tuhan bilang begini, jangan mundur. Kalau engkau mundur, punggungmu gak ada yang jaga. Tuhan gak pernah jahat sama kita. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan mundur. Karena kalau engkau mundur, itu pilihan kita. Konsekuensinya adalah punggungmu dari kepala belakang sampai kaki belakang tidak tercover. Sekalipun kamu pakai baju jirah, tapi di sela-sela sini ada bolongnya. Makanya kita melihat banyak firman Tuhan membuat kita tahu rahasia kehidupan. Tapi kalau cuma tahu, tidak cukup. Kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Ada kuasa untuk kunci itu kita putar dan terbuka. Sekali dibuka rupanya ada berkat Tuhan, anugerah yang besar tersedia di balik pintu ini. Langkah kita harusnya mengerti bahwa orang Kristen bukan hanya sekedar menghafal ayat atau tahu ayat saja. Tapi sertakan roh Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita mungkin tidak harus seperti orang-orang saleh dengan segala legalisme mereka, dengan segala bentuk penyembahan mereka yang kayaknya diatur sedemikian rupa. Karena Tuhan tahu hati kita. Dia tahu hati kita rindu atau tidak. Bapak mama yang lagi pacaran, yang lagi berkasih-kasihan, tahu enggak kalimat kekasih kita lagi rindu atau lagi bohong-bohongan? Mama, aku sayang kamu, tapi sambil main HP. Aku sayang kamu, Ma, tapi makanya matanya gini, aku sayang kamu. Matanya gini. Lebih percaya matanya atau kata-katanya? Matanya. Aku mengasihi engkau. Tapi nengoknya udah sinis. Ya, aku mengampuni kamu. Mau apa? Malah nantang. Kata pertamanya bagus. Ya, aku ngampuni kamu. Mau apa emangnya? Orang lebih mengerti bukan dari kata-kata, tapi dari sikap hati kita. Ada orang yang menyembah Tuhan dengan ngangkat tangan. Tapi ada juga mungkin orang itu hanya begini, tapi air matanya menetes. Aku mengasihi engkau. Air matanya menetes. Karena dia rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Rindu menikmati bait Allah yang Roh Kudus. Dalam Mazmur 42,
ada kata-kata rindu. Seperti rusa yang merindukan sungaimu. Satu perikop ini Mazmur 42 itu berkata kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kata-kata rindu untuk menjadi motivasi kita menjadi pelaku firman. Itu jauh lebih berharga daripada aku harus melakukan ini dan itu. Saya akan berakhir sampai di kata-kata begini. Kerinduan inilah sebenarnya yang membuat tema bulan Juli para peziarah berjalan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, mereka rindu, bahkan ada ayat menjadi lagu yang viral beberapa tahun yang lalu. Lebih baik satu hari, kita makin berdiri, di pelataranmu, WL Singer boleh ke belakang, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji Yesus, aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Amin. Itu kuncinya. Semua saya dan kita harus bertanya dalam hati kita. Ketika Bapak Ibu baik yang di atas maupun di bawah sering beribadah, sering menikmati kebaktian seperti ini. Menikmati enggak? Menikmati enggak hadirat Tuhan? Dan menikmati semua kemurahan. Hari ini kita lihat korban Yesus yang digambarkan sebagai roti dan anggur. Yesus serius menyelamatkan kita dan saya. Kalau dipikir-pikir apa sih untungnya capek-capek ke bumi, menunggu usia 30 tahun baru memulai pelayanannya selama 3,5, disiksa, disalib, dipukuli, hanya untuk saya dan kita, untuk yang berdosa ini harusnya binasa. Masa akan kita masih susah untuk serius, bahkan dalam memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Tidak ada di sini. Kita semua baik-baik semua. Tapi ini jadi permenungan buat saya dan kita. Apakah saya menjadi pelaku firman karena legalisme, aturan kaku, tapi sebenarnya yang Tuhan mau, aku melakukan semua pelayanan seperti kami di sini dan Bapak Ibu, karena aku mengasihi dan rindu akan Engkau. Beda. Mari kita akan nyanyi satu lagu pujian lagi. Saya panggil para pelayan perjamuan kudus ke depan. Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Yesus. Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhi, haleluya, puji Tuhan. Roh yang hidup. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk berlutut di tempatnya masing-masing, puji Tuhan. Mari kita berlutut para pelayan perjamuan, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Ku buka hati, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami rendahkan hati kami Tuhan Yesus. Sebelum kami boleh melayani umat-Mu Tuhan, kuduskan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami.
Layakkan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku buka hati.